Terima kasih Ira. Ustazah akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Amanda Nur Aprilia, Ayo. Cahya Julia Teguh, Ayo. Cika Anusa Putri, Ayo. Zahratus Syifa Kolbi. Ayo. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Sehat semua. Sehat. Alhamdulillah. Ustazah akan sedikit berpantun ya. Kura-kura mudah dikejar. Cakep. Tak dapat ia cepat berlari. Cakep. Ilmu didapat dengan belajar. Belajar harus sepenuh hati. Apa tuh? Mau jawab, mau balas katanya. Oke, silakan Sylvia mau balas pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit apa, Sylvia? Berakit-rakit ke hulu. Ke hulu ya. Jadi maknanya itu apa sih pantun tadi? Maknanya kita di sini kita sakit-sakit dulu, belajar banyak hafalan. Terus nanti senang-senangnya di kemudian hari di hari yang akan datang. Iya, bagus. Siap belajar? Siap. Siap menuntut ilmu? Siap. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, sedikit mengulas pembelajaran sebelumnya ya. Ya, jadi itu ya, ada 3 struktur, masih ingat ya. Materi hari ini kita akan mempelajari teks berita. Tapi sebelumnya nih, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati tayangan video dan teks berita, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks berita dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan mendiskusikan teks berita, peserta didik dapat menelaah pokok-pokok isi berita dengan tepat. Yang ketiga, dengan mendiskusikan teks berita, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks berita dengan benar. Yang terakhir adalah dengan mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi tentang unsur dan isi teks berita, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi teks berita dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ustazah mau nanya nih sama kalian. Pernahkah kalian membaca atau menyaksikan berita di televisi? Pernah? Pernah. Siapa sih yang suka baca? Di bawah itu di papan informasi kan ada koran yang ditempel tiap hari sama bagian informasi. Siapa yang suka baca berita di situ? Semuanya suka baca ya. Kalian tahu nggak sih berita terkini itu tentang virus corona? Ada varian baru katanya ya? Iya. Mudah-mudahan tidak sampai masuk ke Indonesia. Amin. Sekarang kalian bisa lihat nih, di sini ada gambar-gambar. Ini berkaitan dengan berita-berita ya. Gambar apa saja sih yang kalian lihat di depan? Ini ada olimpiade bulu tangkis ya. Terus apa lagi? Ya, ini ada seseorang yang sedang menerima penghargaan. Terus ada apa lagi sih? Oh yang ini ya, yang megang medali ya? Kalau ini gambar apa sih? Siapa yang pernah mendapatkan piala? Banyak ya. Kalian adalah orang-orang siswa-siswa yang hebat berprestasi ya. Terus belajar. Nah sekarang untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, mari kita saksikan tayangan video berikut. Berita gembira mengawali hari kita di Kompas Sport pagi. Ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses meraih medali emas untuk pertama kalinya untuk dunia Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Kepastian ini diperoleh setelah ganda putri nomor unggulan berhasil taklukkan unggulan kedua asal Tiongkok, Chen Qingchen, Jia Ivan Bobi langsung. Pertandingan ketat terjadi antara wakil Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu dengan Chen Qingchen, Jia Ivan dari Tiongkok sudah terjadi sejak game pertama. Grecia dan Apriani memulai pertandingan dengan lebih baik dan menutup interval 11-8. Grecia Apriani menutup dengan kemenangan 21-19. Di game kedua, Grecia dan Apriani mengubah strategi.
Mereka sering mainkan reali panjang yang membuat lawan melakukan kesalahan sendiri. Strategi ini membuahkan hasil. Gracia dan Apriani terus menjauhkan jarak dan menutup dengan kemenangan 21-15. Kemenangan ini membawa Gracia ke kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, sekaligus mencetak sejarah sebagai ganda putri Indonesia pertama yang bisa Ini adalah detik-detik kemenangan ganda putri Indonesia ya. Dari berita yang baru saja disaksikan, informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari berita ini? Olimpiade Tokyo 2020. Saja. Apa? Cika, ya silakan Cika menanya apa? Bukannya Olimpiade Tokyo diadainnya tahun 2021 ini? Apakah iya Olimpiade Tokyo dilaksanakan pada tahun 2021? Iya. Benar. Nah, kenapa sih Olimpiade Tokyo itu dilaksanakan pada tahun 2021? Benar. Jadi karena ada virus corona yang mewabah di seluruh belahan dunia, oleh karena itu Olimpiade yang harusnya dilaksanakan pada tahun 2020 ditunda, dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, pengertian teks berita apa sih? Pengertian teks berita siapa yang tahu? Nah, ya, Ivita, silakan. Pengertian teks berita. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berita berarti kabar, cerita, informasi, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan pers. Jadi teks berita adalah teks yang dibuat untuk memberi kabar mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi dengan laporan pers. Ya, terima kasih Ivita. Jadi, menurut KBBI, apa sih KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata berita itu berarti kabar, cerita, informasi, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Maksudnya yang hangat ini adalah peristiwa yang baru terjadi, yang sedang banyak dibicarakan. Seperti itu ya, itu adalah pengertian teks berita. Nah, selanjutnya, lalu gimana ya caranya supaya kita tahu bahwa sebuah teks itu dikatakan teks berita? Yuk kita kenali ciri-ciri teks berita sebagai berikut. Ada berapa sih ciri-ciri teks berita? 9. Ada 9 ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu apa? Teks berita bersifat objektif. Ya, bersifat objektif. Maksudnya sesuai keadaan yang terjadi ya, tanpa ada pengaruh pendapat pribadi dari penulisnya gitu. Kemudian, ciri yang kedua itu apa? Berdasarkan fakta. Jadi memang benar-benar terjadi ya adanya. Akhir itu adalah Teks berita memuat unsur 5W1H. 5W1H itu apa? Nah, tadi kan sudah menyebutkan kan 5W plus 1H. Jadi dalam bahasa Indonesia 5W1H itu bisa kita sebut adik Simba. Apa saja sih adik Simba itu? Yang ada di dalam teks berita. Ustazah kan sudah membagikan bahan ajar ya? Sudah. Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah. Ya, ada berapa teks berita yang ada di dalam bahan ajar? 2. Ada 2 teks ya. Teks pertama judulnya apa? Hasil simak
Ya, bagus. Selanjutnya, unsur terakhir itu apa sih? Bagaimana? Unsur bagaimana di dalam teks 1, siapa yang bisa menyebutkan, siapa yang bisa menemukan nih? Ayo, silakan Cika. Gracia Priani menang 2 game langsung dengan skor 2-1, 19-21, 15 dalam tempo 55 menit. Ya, selanjutnya. Setelah melalui pertarungan sengit, Gracia Priani akhirnya memenangi game pertama dengan skor 21-19. Pada awal game kedua, sempat terjadi adu panjang sebelum diakhiri dengan smash Apriani Rahayu. Gracia Priani sempat kehilangan beberapa poin, tetapi akhirnya bisa memenangi game kedua dengan skor 21-15. Ya, akhirnya bisa memenangi game kedua. Ya, tepuk tangan dong. Ibu bisa menganalisis ya. Nah, sekarang kan sudah paham cara menganalisis unsur-unsur teks berita, paham kan? Paham. Nah, sekarang mari kita pahami bagaimana menelaah pokok-pokok berita dan menyimpulkan isi teks berita. Jadi, untuk menelaah pokok-pokok isi berita, pokok-pokok isi berita itu apa saja sih? Ada tema, apa lagi? Ya, selanjutnya. Ya, apalagi yang terakhir? Ya. Nah, setelah kalian menyebutkan pokok-pokok berita itu, kalian bisa menyimpulkan isi dari teks berita itu sendiri. Sekarang kita telah pokok-pokok isi berita yang terdapat di dalam teks 2. Kalau tema yang ada di dalam teks 2 itu apa? Siapa nih yang tahu tema dalam teks 2? Angkat tangan. Silakan, Amanda. Tema berita tersebut adalah prestasi. Ya, temanya adalah Prestasi. Judulnya itu apa sih judul beritanya? Siswa Indonesia meraih prestasi di ajang Olimpiade Sains. Ya, siswa Indonesia meraih Prestasi di Olimpiade Sains. ya Olimpiade Sains ya. Selanjutnya nih, peristiwa yang diberitakan itu apa? Siapa yang bisa menelaah peristiwa yang diberitakan dalam teks 2? Angkat tangan. Silvi, silakan Silvi. Peristiwa yang diberitakan adalah perolehan prestasi di ajang internasional. Ya, bagus. Nah, selanjutnya menyimpulkan dari pokok-pokok tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pokok-pokok berita yang tadi? Angkat tangan. Ayo, Amanda. Simpulan berita tersebut adalah siswa Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan di ajang internasional. Kali ini, torehan prestasi internasional tersebut datang dari Muhammad Adian Dafi, 15 tahun, siswa kelas 9 SMP Cahaya Rancamaya Islamic Working School, Bogor, Jawa Barat yang meraih medali perak dalam ajang IJSO Internasional Junior Science Olympiad 2019 atau Olimpiade Internasional Sains tingkat pendidikan menengah SMP di Doha, Qatar pada 3-12 Desember 2019. Ya, tepuk tangan. Ya, dari teks 1 dan teks 2 kita sudah menelaah pokok-pokok, menganalisis unsur-unsur ya. Sekarang yuk kita diskusi. Tapi sebelum diskusi saya mau tanya, informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Nah, sekarang kita diskusi ya. Sebelum diskusi kelompok, Ustazah tentunya harus membentuk kelompok dulu kan ya. Nah, untuk kelompok-kelompoknya ini Ustazah akan membagi ya. Kelompok jurnalis. Kelompok jurnalis ini anggotanya Iftitah Zahabia, Syafira Kirana, Sylvia Rizka, dan Ira Wardatunisa. Silakan diambil nama kelompoknya. Terus langsung bentuk kelompok ya. Selanjutnya, kelompok pertama anggotanya adalah Amanda, Syahia, Kevin, dan Indra. Silakan diambil nama kelompok. Sekarang Ustazah bagiin LKPD dulu ya, masing-masing kelompok. Kelompok jurnalis.
Selanjutnya nih, kelompok wartawan. Selanjutnya nih, kelompok pers. Nah, LKPD-nya sudah dipegang masing-masing kan ya? Sudah. Sekarang kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jadi di dalam LKPD itu kan Ustazah sudah menyuguhkan satu teks berita, apa judulnya? Guru besar FKM UI raih dari teks tersebut, kalian silakan analisis unsur-unsur adik Simba yang ada di dalam teks tersebut ya. Kemudian setelah itu kalian telaah pokok-pokok isi berita dari berita tersebut. Selanjutnya dari pokok-pokok berita tersebut kalian simpulkan isi beritanya ya. Dan terakhir adalah presentasi kelompok. Ya, paham semuanya? Paham. Jadi kalau sudah paham silakan diskusi bersama kelompok masing-masing. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ayo diskusi masing-masing kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Ada langsung ya. Harus aktif ya masing-masing nih. Diskusinya aktif. Ada yang mau ditanyakan? Iya betul. Jadi untuk unsur bagaimana bisa disebutkan bagaimana proses guru besar tersebut bisa mendapatkan penghargaan. Ada lagi yang menanyakan?
Ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami ini. Berdasarkan teks berita di atas, akan dijelaskan unsur-unsur hadis lima teks berita tersebut. Apa? Guru besar FKM UI raih penghargaan K3 dunia. Di mana? Di Las Vegas, Amerika Serikat. Kapan? Kamis 21 Oktober 2021. Siapa? Profesor Dokter Anda. Dr. Anda Fatmawsari. Mengapa? Meraih penghargaan ini ditentukan berdasarkan hasil verifikasi atau uji lapangan dan hasil verifikasi administratif melalui kegiatan survei atau observasi yang mendalam. Bagaimana? Peraih penghargaan ini dinilai sudah ditentukan hasil verifikasi atau uji lapangan dan hasil verifikasi administratif melalui kegiatan survei atau observasi yang mendalam. Sudah? Sudah. Kasih tepuk tangan dong. Siapa nih yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok P? Silakan. Mau menanggapi. Prestasi dari kelompok wartawan sudah sangat bagus, tapi kelompok pers ini memberikan sedikit tanggapan yang berbeda. Ya, silakan. Berdasarkan cerita di atas, pada Indonesia unsur-unsur adiksimba teks berita tersebut. Apa? Guru besar FKMUI raih penghargaan K3 dunia. Di mana? Las Vegas, Amerika Serikat. Kapan? Kamis 21 Oktober 2021. Siapa? Profesor Dr. Hania Fatmawsari. Mengapa? Karena para peraih penghargaan ini dinilai bisa menentukan komitmen dan konsistennya untuk menerapkan ketiga. Bagaimana? Ditentukan berdasarkan hasil verifikasi uji lapangan dan hasil verifikasi administratif melalui kegiatan survei atau observasi mendalam. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan ditutup presentasinya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang mempresentasikan nomor 2 nih, siapa yang mau maju? Ayo silakan kelompok pers maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pers ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan cerita di atas, telah mengelola fungsi teks berikut tersebut. Tema tersebut adalah penghargaan jiwa yang diberikan guru besar FKM raih penghargaan K3 dunia. Stop. Turunin dulu, jangan gini-gini biar wajahnya kelihatan. Ayo, lanjutkan. Orang yang berada dalam berita tersebut adalah guru besar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 FKMUI Profesor Dr. Anda Fatmawsari. Tempat menerima penghargaan di Las Vegas, Amerika Serikat. Prestasi ditunjukkan dengan penghargaan sertifikat K3 dunia dari WHO. Kasih tepuk tangan. Siapa yang mau menanggapi hasil diskusi ini? Yang bedanya itu di mana gitu ya? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Kelompok jurnalis saja. Ayo, kelompok jurnalis silakan. Perbedaannya di mana dari hasil diskusinya? Sebelumnya, presentasi kelompok pers sudah baik dan tepat, tapi kelompok jurnalis ingin sedikit menanggapinya. Ya, silakan. Tema berita tersebut adalah penghargaan. Peristiwa yang diberitakan adalah guru besar FKMUI yang meraih penghargaan K3 dunia. Orang yang berada dalam berita adalah guru besar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 FKMUI Profesor Dr. Anda Fatmawsari. Tempat perolehan penghargaan di Las Vegas, Amerika Serikat. Meraih penghargaan ini ditentukan berdasarkan hasil verifikasi atau uji lapangan dan hasil verifikasi administratif melalui kegiatan survei atau observasi yang mendalam. Perbedaannya? Di ini
Peraih? Proses. Di prosesnya. Jadi kalau yang kelompok ini seperti apa? Prosesnya itu ditentukan berdasarkan hasil verifikasi atau uji lapangan dan hasil verifikasi administrasi melalui kegiatan survei atau observasi yang mendalam. Sedangkan yang kelompok ini? Prestasi ditunjukkan dengan penghargaan sertifikat ketiga dunia dari WSO. Oh, seperti itu. Ada perbedaan ya. Jadi antara hasil diskusi kelompok ini dan hasil diskusi kelompok pers itu ada sedikit perbedaan. Jadi yang namanya proses itu tentunya dia menyebutkan tahapan-tahapan, kan proses ya. Namanya proses itu ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan-tahapan seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nomor 3 terakhir nih yang belum presentasikan kelompok jurnalis. Silakan kelompok jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jurnalis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah Fakultas Kesehatan dan Cahaya FKM Universitas Indonesia UI mencatat prestasi membawakan WSO Professional Concept Award dari World Safety Organization WSO yang berpusat di Las Vegas, Amerika Serikat. Penghargaan itu diberikan kepada Guru Besar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 FKM UI Profesor Dr. Anda Fatma Lestari. Penghargaan yang diterima dalam acara WSO Indonesia Talk Show Grand Award Final 2021 pada Kamis 21 Oktober 2021 ini diberikan kepada perusahaan atau individu atau institusi yang berkomitmen mengimplementasikan K3 Profesor Fatma Lestari merupakan salah satu individu yang menerima penghargaan ini dari Indonesia pada 2021. Peraih penghargaan ini ditentukan berdasarkan hasil verifikasi atau uji lapangan dan hasil verifikasi administrasi melalui kegiatan survei atau observasi yang mendalam. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok jurnalis. Siapa yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok jurnalis nih? Wartawan, silakan tanggapi. Pendapat sebelumnya dari kelompok jurnalis sudah bagus, tapi kami punya pendapat lain. Kesimpulan berita tersebut adalah Guru Besar FKM UI raih penghargaan K3 Dunia. Penghargaan itu diberikan kepada Prof. Dr. Randa Fatma Lestari. Pada kesempatan yang sama, 3 wakil Indonesia yang mendapat penghargaan K3 Dunia dari WSO yakni PT Nusantara Regas, PT Waskita Karya Persero, dan Politeknik Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diterima dalam acara WSO Indonesia Talk Show Awards 2021 pada Kamis 21 Oktober 2021. Sudah? Beri tepuk tangan dong untuk kelompok. Ya, kelompok jurnalis. Silakan ditutup presentasinya. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah bagus ya, sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sudah bisa menganalisis. Analisis apa? Unsur berita. Ya, sudah bisa juga menelaah ya pokok-pokok isi berita dan sudah bisa sudah bisa menyimpulkan isi teks berita. Sekarang Ustazah akan membagikan evaluasi ya. Instrumen evaluasi ini silakan dikerjakan masing-masing. Jadi ini bukan untuk diskusi lagi ya. Jadi ini untuk dikerjakan per individu.
kerjaan masing-masing ya. Sudah selesai? Sudah. Kita kumpulkan. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kita bisa merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana sih pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru, menyenangkan, menginspirasi ya. Ya. Inspirasinya itu dari mana? Dari mana Silvi? yang menangkan Olimpiade Sains. Ya, dari prestasi-prestasi salah satunya ada yang memenangkan Olimpiade Sains ya. Siswa kelas 9 tadi ya. Ya, terus inspirasi apa lagi sih? Ya kan ya, prestasi-prestasi seperti ada Ganda Putri Indonesia yang meraih prestasi di Olimpiade. Ya. Terus ada guru besar. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus terus belajar. Mau kan menjadi orang-orang yang menginspirasi seperti yang tadi? Ya mau. Jadi harus terus semangat untuk belajar. Seperti tadi di awal pembelajaran Sylvia bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang sakit-sakit jadi belajar yang rajin dengan sungguh-sungguh. Nanti insya Allah di masa depan kalian akan mendapatkan hasilnya ya, kesuksesan insya Allah. Baik, selanjutnya nih materi pertemuan berikutnya kita akan membahas masih teks berita. Jadi teks berita itu memiliki struktur. Tadi kan kita membahas apa? Unsur ya? Unsur dan pokok-pokok berita beserta kesimpulan ya, ciri-cirinya juga kan. Nah, di pertemuan berikutnya masih teks berita tetapi dengan materi struktur teks berita dan unsur kebahasaan teks berita. Itu di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Pak Ira lagi. Silakan Ira pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apakah baiknya kita mendoakan doa selesai? Terima kasih Ira. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah bermalas-malasan. Saya akhiri, ilaliko.